Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rizky Saputro, Sapina Nurul Atik, Rahmawati Oktriani Dita, dan saya sendiri, Sofia Dwi Zarutul Arisandi, akan mempresentasikan kisah-kisah dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian kisah-kisah dalam Al-Quran atau Qososul Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci Allah yang sempurna dan mulia, karena tidak ada satupun orang yang dapat menandinginya. Al-Quran datang untuk meluruskan umat manusia agar berada di jalan yang benar dan tidak terlena kepada kehidupan yang duniawi. Dalam Al-Quran, kata qasas berarti pemberitaan. Al-Quran mengenai hal ihwal umat, kenabian terdahulu, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa kenabian itu. Kisah-kisah dalam Al-Quran dapat dijadikan sebagai pelajaran sekaligus petunjuk yang berguna bagi umat manusia. Macam-macam kisah dalam Al-Quran. Kisah dalam Al-Quran dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, kisah para nabi. Contohnya, kisah Nabi Yunus dalam Quran Surat Yunus, kisah Nabi Yusuf dalam Quran Surat Yusuf, kisah Nabi Adam dalam Quran Surat Al-Baqarah, kisah Nabi Muhammad dalam Surat Al-Furqan. Yang kedua, kisah yang peristiwanya terjadi di masa lalu dan orang-orangnya tidak disebutkan kenabiannya. Contohnya, kisah Korun dan hartanya dalam Quran Surat Al-Qasas, kisah Luqman dalam Quran Surat Luqman. Yang ketiga, kisah pada masa Rasulullah. Contohnya, kisah pada Perang Badar dan Perang Uhud, Quran Surat Ali Imran, dan kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dalam Quran Surat Muhammad. Selanjutnya, karakteristik kisah dalam Al-Quran. Karakteristik kisah dalam Al-Quran memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan cerita dan dongeng atau kisah pada umumnya. Dalam kisah Al-Quran, kisah ini memiliki keunggulan dan karakter yang paling baik dibandingkan kisah lainnya. Karakteristik yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya bahasanya indah, mempesona, dan sederhana, sehingga mudah dipahami dan mampu mengundang rasa penasaran para pembaca untuk mengetahui secara lengkap. Yang kedua, materinya bersifat universal, sesuai dengan sejarah perkembangan kehidupan manusia dari masa ke masa, sehingga menyentuh hati nurani pembaca di setiap masa. Yang ketiga, materinya hidup, mampu menerangi jalan menuju masa depan yang cemerlang, tidak membosankan dan mampu menggugah emosi pembaca. Yang keempat, berupa kisah peristiwa yang nyata dan benar-benar terjadi. Yang kelima, kisahnya sering diulang-ulang. Yang keenam, dalam waktu singkat dapat menarik perhatian pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Oktriani Dita. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang gaya cerita kisah dalam Al-Quran. Ada 2 sisi pokok dari setiap sejarah sebagai cerita. Pertama, sisi pengungkapannya yang menyangkut bahasa dan teknik penyajiannya. Kedua, sisi isi yang menyangkut apa yang terjadi, kapan, di mana, siapa pelaku, dan mengapa terjadinya cerita tersebut. Menurut Syahid Qutb, ada 4 ragam teknik penyajian cerita dalam Al-Quran. Pertama, Al-Quran mengungkapkan dengan dari akhir cerita dan kemudian akibat-akibat yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita, lalu diteruskan ke awal cerita dan memperinci peristiwanya. Contoh seperti kisah Musa dan Fir'aun dalam surah Al-Qasas. Kedua, Al-Quran menyampaikan rangkuman cerita, kemudian menyampaikan perincian kisah mulai dari awal hingga akhir cerita. Contohnya Asbab Al-Kahfi. Adapun juga yang ketiga, Al-Quran menuturkan inti kisah tanpa didahului muqaddimah dan rangkumannya. Contohnya cerita Nabi Isa.
Yang keempat, terakhir ada Al-Quran memulai cerita dengan beberapa kata, kemudian membiarkan tokoh-tokohnya berbicara tentang diri mereka sendiri, dan Al-Quran mengubahnya dalam bentuk kisah layaknya sebuah drama, seperti contoh kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ketika mendirikan Ka'bah. Adapun 3 macam cara khas yang dipakai Al-Quran dalam mengungkapkan cerita para nabi, yaitu Al-Quran menyembunyikan satu rahasia kepada pembaca maupun kepada tokohnya. Kemudian rahasia tersebut diungkap dengan cara mendadak kepada pembaca ataupun tokoh dalam kisah. Contohnya seperti Nabi Musa dengan hamba Allah dalam surat Al-Kahfi. Yang kedua, Al-Quran mengungkap satu rahasia kepada pembaca, akan tetapi tokoh dalam kisah tidak mengetahui rahasia tersebut. Seperti contoh kisah Asbab Al-Jannah dalam surah An-Nur ayat 68. Dan yang terakhir, Al-Quran mengungkapkan sebagian rahasia dalam Al-Quran kepada pembaca, akan tetapi disembunyikan kepada tokoh dalam kisah, sedangkan sebagian kisah lainnya disembunyikan kepada keduanya. Lalu rahasia tersebut diungkap kepada keduanya dengan cara mendadak. Contohnya Bilqis dan Nabi Sulaiman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.